para pencari kesuksesan, apa kabar kalian di tengah pandemi ini? Semoga kalian tetap sehat dan bisa mencapai segala yang kalian impikan. Dalam pembahasan video kali ini, kita akan membahas motivasi di luar nalar dalam mencari kesuksesan. Dari yang aneh-aneh, ekstrim, sampai perbuatan yang bisa menghilangkan nyawa. Apa sajakah itu? Simak pembahasannya. Berburu tokek. Tokek merupakan hewan sejenis kadal yang bentuknya mirip cicak. Bagi sebagian orang bila mana berhasil mendapatkan tokek yang panjangnya 1 meter lebih, akan membuat orang tersebut kaya mendadak. Tidak diketahui pasti untuk apa tokek dengan ukuran sebesar itu. Namun para pemburu tokek rela menghabiskan tenaga, biaya, waktu demi mencari binatang yang memang keberadaannya masih jadi pro dan kontra. Pemburu benda keramat. Yang satu ini sudah menjadi rahasia umum. Bahwasannya pemburu benda keramat rela bertaruh nyawa, mengeksplorasi tempat-tempat keramat yang dianggap angker demi mendapat benda keramat yang menurut mereka dipendam. Salah satu contoh, keris, batu akik, atau peninggalan kerajaan-kerajaan terdahulu. Mereka yang melakukan pencarian ini, tak jarang berakhir dengan tangan kosong, dikarenakan ketidakpastian informasi benda yang mereka cari, hingga tak jarang berakhir kebangkrutan atau tertipu. Pemburu janda kaya. Oh my god! Ya, janda adalah fenomena yang terjadi di setiap tempat di semua belahan dunia ini, namun di balik banyaknya spesies janda ada satu, yang paling diinginkan oleh pria agar mencapai kesuksesan, yaitu janda kaya. Cantik, muda, bohai dan kaya tentunya adalah faktor penting dan target utama yang harus didapatkan, namun kadang keinginan tak sesuai kenyataan dan tak jarang berakhir mendapatkan janda yang udah tua tapi tetap kaya. Tapi sang pemburu janda harus rela kehilangan nyawanya, karena mati keracunan susu kadaluarsa si janda pada malam pertama. Biar resikonya besar, namun fenomena ini masih banyak yang melakukannya, sebagai upaya perubahan nasib pada hidupnya, yang tak pernah bersyukur apa-apa yang telah ia dapatkan. Pengemis jadi-jadian. Bukan bisa jadi serigala ataupun superhero layaknya di film-film, namun ini adalah profesi yang mengandalkan rasa iba atau kasihan dari orang lain. Mengandalkan penampilan fisik yang menyerupai orang cacat fisik, namun fisik mereka sehat dan segar bugar, membuat profesi ini semakin berkembang. Dengan penghasilan yang tak main-main, mereka yang menggeluti profesi ini mendapat penghasilan instan yang bahkan di luar pendapatan masyarakat pada umumnya. Tak tahu pasti awal mula pengemis penipu ini menjadi fenomena global yang menyebar ke seluruh dunia. Namun praktek ini sudah menjadi daya tarik yang memikat dari segi keuntungan yang instan. Mereka pelaku yang berhasil menjaring rasa iba dari masyarakat, akan mendapatkan kesuksesan dengan instan yang bisa merubah kasta sosial hidup bagi para pelakunya. Biarpun aksi mereka sudah sering terjaring razia ataupun tertangkap basah oleh masyarakat, praktek ini masih banyak peminatnya. Tidak ada hukuman pasti bagi pelaku yang tertangkap, dan bila kedok mereka sudah ketahuan mereka hanya tinggal pindah tempat saja dan melakukannya lagi di lain tempat. Orang yang bermental penipu seperti ini tentunya tidak layak ditiru, selain merugikan bagi orang yang benar-benar membutuhkan, pastinya harta yang dia kumpulkan tidak mempunyai nilai berkah sama sekali. Pemburu katana Jepang. Ya, di Jepang sendiri samurai adalah pendekar pedang yang mempunyai nilai kehormatan yang sangat tinggi. Namun entah kenapa di Indonesia, banyak yang mengartikan kalau samurai itu adalah pedang. Selepas dari semua itu, masih saja ada orang yang berusaha mencari katana peninggalan Jepang. Dengan khayalan tingkat tinggi, mereka berangan-angan mendapatkan uang, miliaran bahkan triliunan bila mendapatkan bilah pedang asli peninggalan Jepang itu. Yang pada kenyataannya, pedang tersebut memang sudah banyak yang dibawa ke Jepang dan dipampang di situs budaya mereka, dan mungkin yang ada di Indonesia hanya dimiliki kolektor, yang jumlahnya pun bisa dihitung dengan jari. Alhasil banyak yang pencari benda ini yang tertipu, hingga ada yang gila, atau bangkrut gara-gara mencari benda ini. Pemburu nasib baik atau biasa disebut tukang judi. Fenomena mengadu nasib demi mendapat perubahan hidup yang instan, yang biasa disebut judi banyak sekali dipraktekkan di berbagai kalangan, mulai dari kalangan atas, menengah hingga kalangan bawah.
Mereka yang memiliki pola pikir mengubah hidup mereka jadi lebih baik dengan berjudi, tentunya salah besar, dikarenakan mengubah nasib dengan berpikir akan mendapatkan keberuntungan terus-menerus, tentunya yang terjadi malah sebaliknya. Sudah banyak yang menjadi korban dari kegiatan ini mulai dari menjadi gembel, stres tingkat tinggi bahkan dalam sebagian kasus ada yang sampai nekat melakukan tindakan bunuh diri. Para pelaku judi sangat sulit untuk disembuhkan, tak jarang demi bisa memuaskan hasrat berjudinya mereka rela mengorbankan apa saja demi bisa berjudi. Dari menjual perabotan rumahnya, menggadai istrinya kalau punya, berhutang pada rentenir, sampai menjual ginjalnya, semua dilakukan untuk judi. Tak kala ia menang judi dia tidak sadar kalau dia telah mengalami kekalahan yang lebih banyak daripada menangnya. Sebelum masuk ke lingkaran perjudian, pikirkanlah dengan matang, karena judi hanya menjanjikan kekayaan dan walaupun kau menang itu adalah awal dari kekalahan. Mulai saat ini, bukalah pikiran kalian dan tanamkan pada kalian bahwa judi, lebih banyak menimbulkan keburukan daripada kebaikan. Dan jangan sekali-kali mendekati judi, walau itu menarik. Lebih baik kalian berdagang. Pasreng, anjing! Tapi halau daripada kaya karena hasil judi. Pemburu harta karun. Ya, lekat dengan bajak laut pemburu harta karun adalah fenomena unik, di mana setiap pelakunya berusaha mencari harta terpendam. Tak jarang pula mereka yang mencari harta terpendam ini hanya bermodalkan peta lusuh dan keyakinan yang luar biasa dahsyat bahwa mereka akan menemukan harta terpendam tersebut. Ada yang berhasil namun tak terhitung pula yang gagal menemukannya. Karena begitu susahnya menemukan harta tersebut tak jarang pula orang yang menyerah atau berakhir menjadi gembel. Hingga saat ini antusiasme pencari harta terpendam ini, masih sangat luar biasa banyak. Menurut saya pribadi, daripada mencari harta yang keberadaannya masih simpang siur lebih baik berjualan. Cilok mas cilok. Sorry, ora butuh duit. Biar untung sedikit lama-lama kan menjadi bukit. Nah jadi itu dia, cara orang di luar nalar dalam mencari kesuksesan versi Semar Motivasi Channel. Untuk kalian yang sedang berusaha sukses, janganlah menyerah. Tetap pada satu tujuan, bila ada yang bohai, jangan disia-siakan. Maksud saya bila ada kesempatan jangan disia-siakan. Sampai jumpa lagi di next video.